Saat Chen Ping dan yang lainnya berjalan tidak jauh, mereka mendengar teriakan datang dari belakang mereka. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa orang-orang dari Chuan Yunmen dikejar dan dibunuh oleh monster di lautan tinta. Darahnya menodai laut menjadi merah. Bau darah menarik banyak monster, orang-orang dari Chuan Yunmen hanya bisa lari menyelamatkan nyawa mereka dengan putus asa. Tapi di lautan tinta, bagaimana mereka bisa lolos dari rahang monster? Jeritan itu berangsur-angsur menghilang, dan lusinan orang dari Cloud Piercer Sect semuanya terkubur di dalam mulut monster itu. Melihat adegan berdarah itu, Gao Qilan tidak berani melihat secara langsung, lagi pula dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di sisi berdarah, Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Di dunia surga dan manusia ini, hukum rimba adalah hukum. Jika bukan karena kekuatan mereka, merekalah yang dikejar dan dibunuh oleh monster di laut tinta. Tanda seru, penyu suci berenang menuju pantai dengan cepat. Tapi saat ini di pantai, Ye Fengqing dan Zhou Tai sudah pergi ke darat, dan di belakang mereka ada orang yang pergi ke darat. Ratusan orang, selain orang-orang dari Siling Demon League, ada juga orang-orang dari keluarga Zhou, dan sejumlah besar biksu lainnya. Tersihir oleh Ye Fengqing memanggil para biksu ini dengan dalih mencekik iblis. Faktanya, mereka ada di sana untuk mencegat dan membunuh Chen Ping di pantai. Sekarang Chen Ping bersama Xindong dan Luoxi, kedua orang ini adalah iblis, jadi dia bisa menyebut Chen Ping sebagai pembudidaya iblis. Chen Ping membuat mereka malu dan terhina. Baik Ye Fengqing maupun Zhou Tai tidak akan membiarkan mereka pergi. Chen Ping, begitu mereka sampai di bank, mereka memanggil bawahan mereka dan menunggu Chen Ping dengan tenang. Meskipun ada banyak master di sekitar Chen Ping, seperti Jilian Zhan, Mosan Guilao, yang semuanya adalah master alam kesengsaraan, tetapi Liga Penyegel Iblis Ye Fengqing juga membawa beberapa master alam kesengsaraan. Ada juga keluarga Zhou Tai secara langsung mengundang semua tetua alam melampaui kesengsaraan di keluarga, dan status para tetua di keluarga Zhou ini tidak harus lebih rendah dari tuan muda keluarga Zhou. Zhou Tai juga menghabiskan banyak waktu untuk berbicara, untuk mengundang para tetua ini. Dengan cara ini, keluarga Zhou dan subkekuasaan Liga Fengmo akan bersatu, dan kekuatan mereka akan jauh melebihi pihak Chen Ping. Ke atas. Jika Chen Ping tidak berurusan dengan orang-orang dari Cloud Piercer Gate, dan diberi waktu, dia mungkin bisa mendarat dan pergi lebih awal, tapi sekarang akan sangat sulit baginya untuk pergi. Sial, kenapa kamu tidak datang ke sini? Orang ini tidak akan lari ke tempat lain dengan penyu suci. Zhou Tai melihat ke arah Si Hai dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping dan yang lainnya, jadi dia berkata, "Saya akan mengajak seseorang naik perahu roh untuk melihat apakah orang ini berani lari dari tempat lain, saya akan menggunakan perahu roh untuk membunuhnya." Dipaksa ke darat. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia membawa beberapa ahli dari Demon Siling League, dan menaiki kapal roh. "Tinggalkan perahu dan temukan anak bernama Chen Ping itu untukku. Jika anak itu ingin datang dari tempat lain sambil duduk di atas kura-kura suci." Fang melarikan diri, jadi aku memukulnya dengan perahu roh. Petik 2. Ye Fengqing menaiki perahu roh dan berkata kepada seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Melihat Ye Fengqing akan berurusan dengan Chen Ping, anggota staf tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis dan berkata, "Tuan Ye, saya pikir Anda tidak boleh memprovokasi Chen Ping itu, orang itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi." Ye Fengqiao mendengar ini, dia segera menjadi marah, dan menamparkan tongkatnya dengan keras. Dia adalah orang kuat di alam kesengsaraan, bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi Chen Ping, seorang biksu di alam tubuh yang cocok. Bahkan jika kekuatan Chen Ping meningkat sangat cepat kali ini, dari peringkat kelima alam gabungan ke peringkat ke-8, itu masih berada di alam tubuh kompatibel, bagaimana dia bisa bersaing dengan tuannya di alam kesengsaraan? Sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya adalah penguasa alam kesengsaraan yang agung, dan saya masih takut dia menjadi biksu kecil dari alam gabungan. Asteris dan kami, Liga Iblis, kapan kami pernah merasa takut? Seberapa kuat dia, saya tidak mampu memprovokasi dia. Ye Fengqing meneriaki anggota staf itu dengan kejam. Anggota staf itu menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, "Tuan Ye Tuo, meskipun Chen Ping adalah seorang kultivator badan gabungan,
Tapi kekuatan yang dia tunjukkan tidak ada bandingannya dengan pembangkit tenaga listrik umum di alam kesengsaraan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengendalikan Lei Jie, memenggal kepala elang berbulu perak, dan bahkan bertarung sendirian, merebut. Jiwa sisa dari biksu pemakan manusia kuno telah dikalahkan. Petik 2. Pemandangan itu benar-benar menggemparkan bumi. Hilangnya pulau itu disebabkan oleh pertarungan Chen Ping dengan sisa jiwa seorang biksu kuno. Anggota staf berada di atas kapal dan telah menyaksikan kehebatan Chen Ping dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang mari dia mengikuti Chen Ping. Sebaliknya, beraninya dia. Dasar kentut, apa menurutmu aku bodoh? Anak itu hanyalah seorang kultivator dalam kondisi fit. Dia hebat, bagaimana dia bisa begitu hebat? Asteris. Kamu masih bertarung dengan para biksu kuno, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa naga dan harimau sedang bertarung? Ye Fengqing tidak percaya apa yang dikatakan anggota staf. Dalam kognisinya, tidak mungkin seorang biksu di alam gabungan lebih baik daripada alam transendensi kesengsaraan. Benar, ini pertarungan naga harimau. Kemudian Chen Ping memanggil naga emas, yang secara langsung mengalahkan lebih dari 80 harimau di sisi lain. Itu naga emas. Ini pertama kalinya aku melihat naga emas. Matanya sama besarnya dengan tangki air, staf itu memberi isyarat. Pada saat ini, wajah Ye Fengqing sudah memerah karena marah, dan dia menamparnya, langsung meledakkan kepala stafnya. Tubuhnya terbang langsung ke lautan bintang. Sial, berani mempermainkanku, mencari kematian. Ye Fengqing meludah dengan keras. Dia berpikir bahwa anggota staf sedang menggodanya dan memanggil naga emas, itu tidak masuk akal. Ye Fengqing menamparkan anggota staf itu sampai mati, dan anggota staf lainnya gemetar ketakutan, berbicara. Pergi dan berlayarkan perahu untukku, siapapun yang berani menipu publik dengan gosip, aku akan menembaknya sampai mati. Ye Fengqing berteriak pada staf lainnya. Semua staf itu menundukkan kepala, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berlayar. Jika mereka benar-benar berlayar untuk mencari Chen Ping, tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup-hidup. Kejutan yang diberikan Chen Ping kepada mereka terlalu dalam. Apalagi di saat naga emas muncul, Chen Ping seperti dewa yang turun dari bumi, semut-semut ini. Di mana berani memprovokasi para dewa? Melihat tidak ada staf yang bergerak, Ye Fengqing tertegun sejenak, Anda harus tahu bahwa belum pernah ada yang bergerak sebelumnya. Begitulah yang terjadi.